Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Halo ayah bunda dan seluruh listeners dimanapun Anda berada. Welcome to Psych Talk, di mana talk itu tematik, aktualisasi, langkah, dan keluarga. Nah, kali ini saya, Dwi Julia, akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Dan kebetulan hari ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh narasumber spesial kita. Siapakah beliau? Beliau adalah Bunda Zia. Kalau akrabnya dipanggil Bunda Zia. Nah, tapi beliau nama lengkapnya Bunda Ayuning Mazasupa, SST, Sarjana Sains Terapan ya Umi ya? Bunda ya. Malang 12 Juni 1987. Dan beliau adalah wali murid dari santri di SAIC Ponorogo dengan pendidikan jurusan komputasi statistik di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, lulus tahun 2009, dan aktivitas saat ini yaitu pengasuh komunitas parenting Ibu Tangguh, cabang Ponorogo, praktisi homeschooling sekolah anak tangguh, pengasuh kajian muamalah bisnis Islam, dan pengasuh komunitas muslimah milenial. Masya Allah, keren sekali nih Bunda ya. Masya Allah, keren nih. Saya harus menjadi uladan ini ya. Masya Allah. Nah, gimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat hadir, buat ngobrol-ngobrol nih. Langsung saja, sebenarnya tujuan dari podcast kali ini adalah untuk gimana ya? Sekarang kan melihat fenomena-fenomena zaman sekarang ya Umi ya, Bunda ya, banyak sekali anak-anak, dari anak-anak sampai dewasa, sampai yang sudah lansia pun sekarang pegangannya gadget. Betul kan ya? Pegangannya gadget, terutama yang paling disorot nih sekarang anak-anak nih. Anak-anak itu sekarang dimanapun dan kapanpun sekarang pegangannya pasti kita temui pasti gadget. Bahkan saat bertemu sama teman-temannya main bareng, ngapain? Nge-game bareng, mabar, main bareng ya Umi ya. Jadi wes kayak udah hal biasa ya, betul. Ya. Kalau dulu mainnya apa? Kalau zaman dulu soba godor, main gitu-gitu, tapi sekarang pokoknya HP. HP-mu apa? Merekmu apa kan? Kalau gitu sekarang yang diiniin ya. Keren sekarang. Jadi kerennya keren ke ini, ke gadgetnya. Ngikutin gaulnya ngikutin ya. gaulnya, betul. Nah, kira-kira Umi, dari situ tuh kayak misalnya, apalagi nih dari daring kemarin, produk dari pandemi ya. Jadi yang sebelumnya anak-anak itu sebelumnya belum terlalu kenal sama gadget, sama HP, mereka jadi kenal sama HP. Betul. Terus yang sebelumnya itu sudah akrab sama HP, makin bahkan sampai candu dengan HP. Nah, kira-kira gimana nih Umi? Menurut Umi itu menyikapi hal yang semacam itu? Nah, betul sekali Ustazah. Karena sebenarnya kita nggak memungkiri perkembangan zaman sekarang ya, secara teknologi semakin pesat, ada fitur-fitur yang lebih baru, HP lebih canggih lagi, maka orang akan terdorong untuk mengikutinya. Betul. Ya. Padahal kita tahu sebenarnya teknologi itu kan netral ya. Teknologi sebagaimana hasil dari ilmu pengetahuan, sebenarnya dia seperti pisau. Tapi pisau itu bisa berguna, ya, bermanfaat dengan baik jika digunakan oleh orang baik dengan tujuan yang baik. Kalau kacamata Islam berarti mendapatkan pahala gitu ya. Kalau digunakan untuk yang keburukan, ya dengan niat buruk, cara yang buruk, maka akan mendapatkan dosa. Ya, sebenarnya yang perlu kita sepakati itu dulu ya, bahwa sebenarnya gadget sebagai bagian dari produk teknologi, dan teknologi itu produk dari ilmu pengetahuan yang itu netral sebenarnya. Nah, di satu sisi ada manfaat, di satu sisi yang lain ada dampak negatif. Betul, tadi. Dampak negatifnya. Munculnya dampak negatif itu memang karena pada umumnya masyarakat, baik itu mulai usia dini ya, sudah banyak yang terpapar dengan kecanduan gadget, sampai yang dewasa pun kurang menyadari bahwa sebenarnya jika itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan yang baik, dengan kendali penuh kepada usernya gitu, insya Allah itu akan menjadi hal yang produktif ya. Bukan kita yang dikendalikan oleh gadget ya, tapi kita yang mengendalikan gadget gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak selalu berdampak buruk ya. Namun ini tadi kuncinya di situ, bagaimana kita mengendalikan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh kepada gadget secara khusus ya, saya ingin memberikan gambaran yang lebih luas ya tentang bagaimana dunia pendidikan yang sekarang
mungkin sejak generasi kita dulu ya, orang tua kita dulu sampai yang ada di sekarang pun itu sebenarnya produk dari sistem pendidikan yang tidak Islami gitu ya. Betul. Ketika kita sepakat bahwa menggunakan Islam sebagai alat ukur ya, sebagai standar perbuatan tadi halal dan haram, kita bisa mengendalikan teknologi tadi. Ya, kita tidak tunduk di bawah iming-iming ya, iming-iming tadi yang memudahkan, yang melenakan, yang seperti itu. Itu bisa diterapkan untuk ilmu pengetahuan manapun. Nah, makanya kalau dalam konsep pendidikan Islam itu kan ada dua aspek yang perlu kita pahami. Yang pertama, aspek yang sudah baku, yang Islam itu sudah memberikan pakemnya, tidak berubah sejak Rasulullah mengajarkan kita mendidik para sahabat sampai insya Allah nanti hari kiamat itu tidak berubah. Di dalam metode yang baku ini ada yang namanya landasan ya, dasarnya ya, paradigma yang paling mendasar yaitu akidah tauhidnya itu. Betul, akidah tauhid. Itu akan harus dibekali dulu. Ya, kemudian baru kita bicara masalah metode. Bagaimana akidah tadi menjiwai metode pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Tujuannya apa dalam pendidikan itu? Nah, itu kan harus mempunyai standar yang sama untuk semua orang, untuk semua kaum muslimin ya. Bahwa metode di dalam pendidikan Islam itu untuk membentuk kepribadian yang Islami. Kepribadian itu ada pola pikir, ada pola sikap. Pola pikir dalam kerangka tadi, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian diejawantahkan dalam pola sikap. Pola sikap itu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari pola pikir tadi. Kalau kita sudah berpikir ini itu perbuatan haram, maka sikapnya harus sinkron dong. Kita nggak lakukan. Gitu. Ketika tidak ada sinkronisasi itu berarti tidak muncul kepribadian Islaminya. Itu tantangannya di situ. Ini sudah baku. Tapi aspek yang kedua ini bisa berubah, bisa mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti kreasi peradaban manusia. Karena teknologi berkembang, maka peradaban juga berkembang. Betul sekali. Nah, dua hal yang ada di aspek yang bisa kita kreasikan itu namanya cara dan media. Cara itu, kalau dalam bahasa Islam ya uslub ya, cara-cara bagaimana untuk mendekatkan konsep yang sudah dirancang oleh Islam tadi supaya anak-anak memahami. Apakah itu sakofah, apakah itu ilmu misalnya. Kalau sakofah itu memiliki ciri khas terhadap pola pikir atau pandangan kehidupan. Misalnya kalau dalam Islam, pandangan kehidupannya ya nanti hidup itu berasal dari Allah, hidup untuk beribadah kepada Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Sehingga ada komitmen bahwa nanti kita akan dihisap. Ya, kesadaran dari dalam diri dia. Kesadaran itu harus muncul. Betul. Tapi kalau selain Islam kan nggak ada konsep seperti ini, bebas sebebas-bebasnya. Seperti kita sering dengar istilah liberalisme itu ya, liberalisme pendidikan. Nggak ada standar halal haram yang diajarkan ke anak didik gitu. Kalau kita bicara umum, untungnya kita ada di sekolah Islam ya. Masya Allah. Ya, jadi itu uslubnya itu bisa berubah ya, bisa berkreasi atau mau dengan rihlah, dengan praktikum gitu ya. Media pun juga bisa bervariasi. Nah, gadget di sini posisinya ada di sektor yang media tadi sebagai sarana. Apakah sarana ini nanti akan menunjang konsep-konsep yang sudah digagas oleh sekolah, oleh keluarga, atau bahkan oleh negara? Misalnya kita bicara kurikulum gitu ya. Nah, nanti medianya bisa menyesuaikan. Guru, kemudian orang tua, silakan berkreasi sedemikian rupa supaya kembali kepada visi misi tadi dalam konsep dan metode yang nggak berubah tadi. Itu sebenarnya bekal sekali untuk menjadikan orang tua itu siap menghadapi tantangan zaman ke zaman. Karena sebagaimana nasihatnya Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Kalau kita didik seperti kita dulu yang no gadget ya, dengan main tradisional ya, bisa jadi stimulusnya nanti akan berbeda. Kalah nanti sama yang dari luar gitu ya. Misalnya kita secara pendidikan online aja sudah ketinggalan jauh. Mereka di luar mungkin sebelum pandemi udah biasa gitu. Pendidikan online dengan mengundang dari profesor dari benua lain gitu ya. Nah, kita kan ketinggalan di situ. Betul sekali. Di luar pun juga digital citizenship ya, semacam
kesadaran anak didik mengenai bahwa dia adalah warga negara digital itu sudah banyak masuk kurikulum. Ya, jadi nggak katrok, nggak gagap gitu menghadapi misalnya mana wilayah yang private, mana wilayah yang publik, ya, mana yang aurat mungkin harus dijaga supaya nggak tampil di luar gitu misalnya, mana yang dia bisa aja ngobrol bebas curhat dengan sesama teman atau dengan gurunya gitu. Jadi memang ketertinggalan kita dalam menghadapi teknologi itu juga backgroundnya di situ ya. Kita nggak mengenal mana tadi uslub gitu ya, cara, kemudian media. Seakan-akan semua yang ada dampak buruknya itu tadi ya kita harus tinggalkan ya. Padahal sebenarnya ada cara untuk mengeksplorasinya dengan aman. Nah itu di dalam kurikulum digital citizenship itu sebenarnya ada di situ. Sehingga anak-anak akan dikenalkan, nggak hanya anak-anak ya sebenarnya termasuk pengajar dan keluarga. Gitu. Keluarga juga diajarkan bagaimana untuk mengendalikan media digital. Betul. Padahal keluarga itu paling penting ya Umi ya. Betul, lebih lama anak-anak itu sama keluarga sebenarnya dibandingkan di rumah ya. Betul gitu. Apalagi lingkungan. Iya, lingkungan. Karena keluarga itu juga nggak hanya keluarga inti ya. Kalau di rumah mungkin ada lingkungan. Keluarga besar, ada tetangga, teman, apalagi teman-teman sebaya. Meskipun kadang sekolahnya di sekolah Islam, kadang-kadang kalau udah pulang ke rumah, temannya beda lagi pasti yang didapat ya. Udah di detox ya, pulang-pulang detox, nanti pergi lagi, kena lagi ya, terpapar lagi. Nah itu memang tantangan kita. Saya sering dengar semacam pesan gitu ya dari guru-guru saya juga bahwa mendidik anak itu memang nggak cukup dengan satu ibu, satu sekolah, bisa satu negara satu negara itu harus semua concern. Betul. Nah dengan metode pendidikan Islami tadi, nah yang saya perhatian sekali ya, saya concern sekali itu dalam kerangka apa yang telah diterima oleh murid ya. Bisa jadi dalam kesehariannya itu dia punya gap yang besar bagaimana cara mengaplikasikan ilmu yang dia sudah dapatkan. Apapun itu ya, entah itu sakofah atau ilmu ya. Kalau ilmu berarti harus disaring ya, harus difilter betul apakah itu ilmu yang memang layak dan dihalalkan oleh Islam untuk diambil seperti teknologi, atau yang ada kandungan-kandungan yang ghairu islami, yang tidak islami, sebagaimana yang di sakofah asing tadi, sakofah barat gitu misalnya ya, tentang tadi bebas berpendapat misalnya. Dia akan bikin status yang lebay gitu. Betul. Alay-alay itu kan karena orang memikirkan bahwa bebas-bebas aja dia status gue kok gitu ya. Ngapain lo mikirin? Iya, kalau nggak rugi udah diem aja gitu. Iya, sekarang mah gitu ya Om ya. Iya. Apalagi udah remaja ini ya, 4, 5, 6 gitu ya. Wah, tantangannya luar biasa. Luar biasa. Mereka udah mulai puber-puber juga, udah bahkan mereka itu juga ini loh Om, sudah mau berpendapat sendiri. Saya udah merasa besar, kayak gitu juga sudah sering mulai ditemuin, gitu ya. Betul. Udah banyak yang ini remaja ya, usia kurisah bako atau naluri untuk mempertahankan pendapat. Mempertahankan diri yang supaya tidak dibully gitu misalnya, atau dianggap eksis di tengah pergaulan teman-temannya. Dan itu memang harus masuknya ya, orang tua, pendidik dan lingkungan itu masuknya di tataran yang konsep tadi. Ya, jadi ada dua aspek tadi yang dia udah pakem sama yang boleh berkreasi tadi ya. Nah, kita kalau kehilangan ruh di metode dan konsep tadi, soal teknis kita juga akan kelimpungan ya. Tadi soal gadget. Ketika anak dikasih atau dilarang gitu, apakah sudah disertai dengan penjelasan? Nah, itu dia nih. Betul. Titik penjelasannya kan ada di konsep dan metode tadi. Iya, betul. Nah, kalau anak tidak dibekali dengan penjelasan, dia akan menolak dan menerima dengan mentah-mentah. Maksudnya ya dia nggak ngerti kenapa dilarang. Iya. Kok bunda boleh gitu misalnya. Betul. Pasti mereka kok tanya gitu boleh, ya, Om ya. gitu. Iya, betul. Nonton misalnya drama Korea gitu ya, ibu-ibu yang biasanya banyak kecanduan kalau udah satu episode nanti kalau gitu. Anak-anak itu sebenarnya juga mengamati. Iya. Ya. Jadi makanya tadi kalau orang tua membekali dengan konsep dan metode yang benar, kemudian disertai role model, ya masing-masing itu memiliki
keteladanan, bagaimana oh gini loh caranya menggunakan gadget itu supaya nggak kecanduan. Nah, itu kan harus ditunjukkan dulu. Iya. Gitu. Karena anak-anak lebih mudah mengamati lewat perbuatan daripada ucapan. Gitu. Kalau ucapnya gini, perbuatannya kok gitu, kok nggak matching. Nggak gitu. sesuai. Nah, Gitu, berarti aku boleh juga dong gitu. Nanti kalau dimarahin, iyain aja. Tapi dibaliknya, gitu bisa dia ingkar terhadap kesepakatannya tadi itu ya. Bahkan mungkin mereka bisa mendebat loh loh ya lo boleh, kenapa saya enggak? Kan gitu. Langsung gitu ya, langsung frontal. gitu. Nah makanya di setiap sesi yang saya sampaikan, saya sampaikan penting sekali soal konsep dan metode itu. Mungkin itu butuh diskusi lebih lanjut, mungkin di lain kesempatan. Tapi kalau soal gadget tadi, kita tidak memungkiri ya bahwa memang sudah diambang titik kritis gitu ya, bahwa memang ini darurat sekali kalau para orang tua harus segera aware dengan bahaya-bahayanya itu. Ya. Jadi baik itu di sisi kesehatan gitu ya, misalnya kesehatan mata atau kesehatan tulang punggung ya, biasanya kan ada yang merunduk sekali gitu ya. Sambil rebahan juga kan kadang ya ya, terutama di bagian mata. Ngomong-ngomong tentang gadget itu, selain gadget sebenarnya fenomena di Saik itu juga, selain gadget itu anak-anak juga rada kecanduan sama TV juga loh Umi. Jadi mereka itu mungkin dari segi orang tua agak mengurangi nih dari gadgetnya, tapi mereka tidak membatasi menonton TV. Nah itu juga kadang-kadang yang bikin kita para guru itu juga kayak gimana ini caranya biar anak-anak itu kayak tidak terlalu kecanduan gitu, tidak terlalu kecanduan HP, tapi juga tidak terlalu kecanduan sama TV juga, karena berdampak buruk gitu, terutama pada mata. Karena ada salah satu fenomena di kelas itu, anak itu mungkin mengalami mata minus gitu ya, mata minus, tapi kadang setelah ditelusuri ternyata juga karena TV, gitu, karena memang dari TV-nya. Nah kira-kira nih ada nggak sih kadang orang tua kan mikirnya kalau udah dibatasi gadgetnya, terus mereka ya memberikan fasilitas berupa TV biar mereka nggak terlalu, nah kayak gitu, kadang kan kayak gitu. Sebenarnya sama aja ya, kalau kita lihat definisi dari gadget itu sebenarnya semua tampilan yang handy tadi itu ya, jadi terpapar dengan visual audio gitu, apalagi kalau terus-menerus ya, mau bentuknya HP atau iPad atau mungkin laptop, komputer dan televisi sebenarnya masih dalam definisi gadget itu. Jadi yang mungkin ya yang membuat sangat itu berpengaruh negatif sebenarnya kan kontennya ya. Iya, konten. Konten, dan kalau soal penggunaan device-nya ya, alatnya ya itu tadi dengan kuantitas, kemudian jarak pandang gitu misalnya, jarak pandang, terus posisi tubuh yang insya Allah itu common sense ya, orang sudah secara umum sebenarnya paham itu. Tapi masalahnya kan diperhatikan enggak gitu ya. Sebenarnya paham gitu. Misalnya orang tua banyak yang tahu itu nanti efek ke matanya seperti itu. Tapi komitmennya gimana gitu ya. Setelah tahu dampak-dampaknya seperti itu, konsekuensinya siap nggak nanggung gitu. Kalau memang pengen nggak sampai berdampak buruk, ya berarti kan harus ada upaya dan pengorbanan gitu. Betul. Karena siapa lagi yang bisa mendampingi putra-putri kita selain orang tua. Dan kedekatan antara anak dan orang tua itu memang sangat berpengaruh terhadap hasil dari pendampingan itu. Karena ada kalanya tadi kalau nggak dibekali dengan konsep dan metode yang benar ya, kenapa ketika diberikan sebuah media pembelajaran gitu misalnya, rencananya ini beli HP mau buat sekolah daring gitu, Zoom. Ternyata banyak dipakai YouTube. Iya. Betul. Nah seperti itu kan berarti pembekalannya ya, kesepakatan antara orang tua dan anak itu belum sinkron ya, frekuensi bagaimana anak itu memandang. Ini kalau udah tamyiz ya, kalau usia SD insya Allah sudah bisa ya, kelas 1 itu diajak diskusi. Tamyiz itu kan membedakan baik dan buruk. Ya. Kalau balik beda lagi ya, karena sudah ada unsur biologisnya yang menjadi syarat-syaratnya. Tapi kalau sebelum balik
itu sebenarnya sudah tamyiz. Jadi anak kelas 1 sudah bisa diajak ngobrol, diskusi. Iya. Jauh sebelum diberikan akses ya terhadap gadget tadi, sebenarnya sudah bisa diberikan prakondisi lah. Siap nggak anak ini kira-kira kalau dikasih, dia bisa bertanggung jawab nggak? Gitu ya. Kalau secara teknologi sebenarnya ada, misalnya aplikasi parental control itu ya. Jadi dipasangi aplikasi tambahan untuk memantau berapa jam anak sudah menggunakan HP. Ya. Kemudian di masing-masing aplikasi yang ada, mana yang bisa diakses oleh anak atau tidak gitu. Yang diizinkan oleh orang tua. Misalnya Play Store pun juga gitu, dikunci enggak misalnya. Dia kadang-kadang bisa download sendiri, ya kalau berbayar ya. Betul. Semakin rumit nanti ya. Game gitu kan, juga banyak yang seperti itu. Itu sebenarnya secara media teknologi ada. Hanya saja kan memang untuk fitur yang semakin bagus, yang semakin private, memang berbayar gitu. Kalaupun gratis paling cuma trial aja 7 hari. Betul. Iya. Nah, di sini saya kalau ke anak-anak saya terapkan, kenapa nggak aplikasi itu kita tanamkan dalam diri anak-anak, sehingga mereka sendiri yang bisa memutuskan gitu kan. Tamyiz bisa memutuskan, bisa mengindra mana ini kira-kira bermanfaat, mengakses ini bermanfaat atau tidak gitu. Dan kita juga bisa jelaskan bahwa di internet itu nak gitu, misalnya ada kayak hutan rimba gitu. Kan mau menemukan makanan buah yang lezat juga ada, menemukan jebakan tidak ada jurang gitu ya, juga ada, hewan buas juga banyak gitu. Betul. Nah, kenapa enggak itu kita aplikasi itu diinstal sendiri ke diri anaknya gitu, sehingga nanti dia merasa bertanggung jawab atas hisab Allah. Meskipun belum balik, saya sering tekankan nanti kalau dilakukan dengan kesadaran, karena itu berpahala, kakak, adik semua dapat pahala gitu. Bunda juga dapat pahala gitu. Karena kakak mengamalkan apa yang kakak tahu dengan pertimbangan yang atas kesadaran sendiri. Tapi kalau berbuat dosa karena nggak tahu, ya memang dimaafkan kak gitu. Misalnya kakak tanya apapun yang kakak nggak ngerti gitu, misalnya tanya ke bunda, ke ayah gitu, ini boleh nggak, ini baik nggak gitu, atau ini sesuai nggak apa yang kita cita-citakan gitu. Nah, saya sering sekali berdiskusi dengan anak-anak. Kalau 0 sampai 2 tahun kan memang pure nggak ada gadget sama sekali, nol need gitu. Baru setelah 2 tahun ke atas kita kasih durasi, dan itu pun kesepakatan kalau dalam sebuah mau nangis, mau merengek, memang harus dibiasakan. Ya syukur-syukur nggak sampai tantrum ya, tapi dengan pembiasaan itu insya Allah sampai usia berikutnya itu anak itu akan mengerti dengan penjelasan sesuai bahasa usia masing-masing. Gitu. Karena kalau sejak awal kita sudah kompromistis ya, aduh kasihan nangis, udah kasih aja biar diem gitu, wah itu efek panjangnya akan semakin sulit untuk mengontrol. Tapi memang kalau melihat sekarang ini, kadang orang tua memilih biar anaknya diem, nggak kemana-mana, akhirnya dikasih. Berarti orang tuanya gitu juga. Memang penanaman itu memang penting banget ya ya, memang harus dari awal tuh harus ada penanaman dengan anak, dan kayak semacam kayak perjanjian gitu sama dari orang tua, kesepakatan sama anak. Karena kalau udah kayak gitu ya berakibatnya juga jangka panjang ya ya. Masya Allah. Saya pernah ngalami ya di anak yang ketiga itu, kalau sudah mulai kompromistis, anak itu membaca sebenarnya. Oh ini celah gitu. Misalnya kalau ke bunda nggak boleh, mungkin ke orang lain boleh pinjam HP-nya gitu. Misalnya. Nah makanya kan tadi mendidik anak nggak cukup orang tuanya aja, harus satu negara. Satu negara semua berperan. Iya, harus komitmen semuanya. Betul. Bahwa apa yang diinginkan anak itu kan belum tentu yang baik gitu ya, karena mereka tentu tergantung dari kita menanamkan visi misinya. Sebagaimana anak lahir seperti kertas putih, tinggal kita yang mau menggambar seperti apa, menulis seperti apa gitu. Nah ini saya tanamkan perlahan-lahan ya, karena sejak usia yang bisa diskusi itu dengan memberikan gambaran bahwa gadget itu adalah alat gitu ya, kita yang mengendalikan dan mereka yang
dan gadget itu yang mengikuti keinginan kita, kebutuhan kita. Jangan sampai terbalik. Dan sebagai salah satu dari media, ya, kita sendiri pun menunjukkan kepada anak-anak keseharian kita itu bukan mengutamakan gadget gitu. Ya, artinya masih banyak sekali aktivitas lain gitu. Kalau memang betul, sebenarnya belum bisa diajak diskusi kan, anak kecil mungkin diselimur gitu ya. Dialihkan perhatiannya gitu ya. Dialihkan perhatiannya kepada kegiatan lain yang lebih bermanfaat, yang sama-sama sebagai media pembelajaran ya. Sebagaimana gadget itu adalah media tadi. Betul. Ya, sehingga harapannya energi anak yang biasanya baterainya full terus ya. Baterainya full terus. Baru lowbat kalau udah mau tidur. Iya. Full Itu terus aktif. memang harus kita salurkan dengan tepat. Ada anak yang kinestetik gitu ya, yang suka dengan aktivitas fisik ya, gitu. Bisa jadi belajarnya sambil lari-lari gitu. Saya dulu mengenalkan bahasa asing selain bahasa Indonesia, mestinya itu juga dengan cara seperti itu. Ada salah satu anak yang kinestetik ya, dia sambil lari-lari menempelkan vocabnya itu ke benda yang betul gitu. Misalnya ini tentang bidor, ini pintu, tempel situ sambil lari-lari gitu. Jadi semuanya bergerak. Nah itu silahkan, orang tua bisa mengekspor itu. Kalau memang belum bisa diajak diskusi, ya berarti tadi dialihkan perhatiannya dengan benar-benar menunjukkan dalam lingkungan keluarga itu kita nggak mendewakan gadget itu. Berarti emang harus banyak ide ya ya buat betul, ini di sisi, iya betul, di sisi uslub itu. Harus banyak ide biar anak itu juga teralihkan sama gadget itu. Memang orang tua dan lingkungan juga sih emang harus banyak ide, harus banyak apa ya, kegiatan-kegiatan yang sebenarnya lebih positif daripada gadget gitu. Umi, terkait dengan itu nih mau ada pertanyaan nih Umi. Bagaimana sih tahapan yang harus dilakukan orang tua untuk mengedukasi anak terkait manfaat atau bahaya HP? Nah, tahapannya gimana, Umi? Iya, tadi ya, kalau fenomena yang melatar belakangi si anak itu berarti kembali ke orang tua dulu. Apakah orang tua itu sadar bahwa gadget itu mengandung bahaya baik yang tampak, yang bisa diindra maupun yang terselubung gitu. Misalnya kita kenal akhir-akhir ini ya, di tahun-tahun 10 tahun terakhir inilah mungkin ya, ada namanya misalnya filter bubble gitu ya. Yang itu sebenarnya juga bahaya terselubung yang kita nggak ngerasakan langsung sebagai end user. Ya, bahwa apa yang kita konsumsi di dunia digital itu bisa di bubble, bisa difilter dalam sebuah bubble. Ya, difilter itu terkait dengan kesukaan kita, mau browsing apa, kita suka nge-like apa misalnya di Instagram, kita suka baca apa, atau kita suka beli apa secara online, itu semuanya sebenarnya direkam oleh internet. Oh iya ya, sehingga nanti opsi-opsi yang lain ya, ketika kita baca artikel berita, nanti kan bisa di kanan kiri ada iklan tuh, itu akan senantiasa mengikuti dengan customize itu, sesuai dengan apa yang kita sukai. Sering kita lihat, sering kita ini ya. Itu di sisi bisnis ya, iklan ya berarti. Kalau di sisi pola pikir tadi itu bisa men-setting orang itu seperti dalam sebuah chamber, sebuah ruangan yang berecho, makanya namanya echo chamber. Seakan-akan seseorang itu memiliki informasi yang banyak ya, tapi sebenarnya sudah di-customize tadi, sudah di desain supaya sesuai dengan apa yang diminatinya, kesamaan minat terhadap topik-topik tertentu. Makanya si anak itu biasa browsing, kalau dia suka game, dia browsing tentang game, maka dia akan semakin tenggelam. Karena tadi mau YouTube, nanti pilihan-pilihan video yang lain itu juga akan terkait. Makanya kalau kita ketik suatu keyword dalam mesin pencari, meskipun keywordnya sama, dalam dua device itu bisa berbeda hasilnya. Karena tadi kesamaan minat dalam setiap device itu customize. Nah itu bahaya terselubung. Bisa jadi anak tadi nggak akan move on gitu kalau diajak untuk disapi sedikit demi sedikit gitu. Tapi dia akan tonton itu lagi, yang dia like, yang dia akan dipaparkan terus oleh internet. Dan itu orang tua harus ketahui, karena memang
literasi digital itu kan kalau di Indonesia memang belum menyasar di setiap wali murid. Artinya saluran informasi misalnya dari kementerian, kemudian ke sekolah, ke lembaga pendidikan, kemudian sampai bisa menetes ke wali murid itu kan memang belum ada ya selama ini. Jadi ya terserah wali muridnya mau dia melek dengan literasi digital atau enggak, itu silahkan, itu resiko masing-masing. Ya, resiko yang sebenarnya dia ambil tanpa memahami bahaya di baliknya itu. Tapi kalau kita paham, ya, kalau kita tahu, kita bisa sampaikan itu ke anak-anak. Ya, di hutan rimba digital tadi itu ada orang yang berbuat buruk gitu ya, berniat buruk gitu. Sehingga anak-anak pun akan waspada. Ya, kadang dikasih lampu hijau, kadang dia akan merasa mengindra, oh ini kayaknya jelek nih, kok auratnya kelihatan gitu misalnya. Dia nggak akan ngeklik itu misalnya. Ya, meskipun itu ada di mesin pencari. Aduh ini nggak bagus, ini ganti yang lain gitu misalnya. Betul. Sudah tertanam ya ya kalau itu. Yang itu. Jadi memang harus orang tuanya dulu sehingga bisa menyampaikan ke anak-anak. Nah, pentingnya lagi yang kedua adalah cita-cita tadi. Karena yang menguasai masa depan nanti adalah generasi anak-anak kita. Betul. Kita pengen mewujudkan masa depan yang seperti apa yang lebih baik dari generasi kita atau tidak. Kalau kita tahu sekarang aja bahayanya seperti itu, apalagi nanti di masa depan anak-anak mau seperti apa teknologi. Nah, makanya beginilah anak-anak, kalau teknologi itu dipegang oleh orang yang tidak beriman, orang yang nggak punya ketakwaan, sehingga hasilnya teknologi dipakai untuk keburukan. Ada pertanyaan anak saya itu, kok bisa ada orang yang sejahat itu di internet gitu, maksudnya bikin misalnya konten YouTube, dia misalnya pengen Upin Ipin gitu misalnya, atau Nusarara gitu, kok ada yang bikin plagiatnya, tapi isinya itu nggak bagus gitu, isinya bukan konten asli dari produksinya Nusarara atau Upin Ipin gitu misalnya. Wah ini sengaja jelek-jelekin gitu misalnya gitu. Ada Upin Ipin yang ceritanya nggak layak untuk dilihat anak-anak. Kok bisa ada yang seperti itu? Nah, kita jelaskan gitu bahwa memang sengaja untuk merusak. Gitu. Nanti ada kalanya nanti orang itu berbuat menyampaikan atau share atau bikin konten yang bagus bermanfaat. Ada kalanya memang untuk kepentingan orang-orang tertentu atau kepentingan uang gitu, misalnya mengiklankan endorse tentang apa, anak-anak jadi pengen beli mainan ini, unboxing, iklannya mulus banget ya Om ya. Dan seringkali konten kreator itu menyasar langsung anak kecil dengan kreatornya itu memang menggunakan anak kecil. Nah itu ada penelitian tersendiri itu tentang penggunaan iklan ya yang terselubung seperti itu dengan media anak kecil, sehingga dia langsung to the point, sesebaya mereka. Gitu. Itu lebih dahsyat lagi pengaruhnya kepada anak-anak. Nah itu makanya saya pengen yang paling tekankan tadi, supaya gimana anak-anak bisa mengindra, kerasa kayak ada radarnya itu, sensor, wah ini bagus enggak, ini jelek enggak. Gitu. Semenarik apapun, kalau itu memang buruk buat kita, jangan ditonton. Masih banyak sekali tontonan yang lain. Betul. Gitu. Iya. Nah, dan kita juga punya siasat dong gitu. Nanti kalau boleh nggak dibicarakan di sini, misalnya kita cek historinya. Bisa loh. Nanti kalau anak-anak lihat jadi tahu. Karena bisa jadi ya yang saya sampaikan di aplikasi parental control itu ada yang dihack anak-anak lebih canggih ternyata. Langsung di uninstall gitu ya misalnya, terus apalagi yang Google Family itu ya, kalau nggak salah, saya namanya lupa, Google Family Link kalau nggak salah, itu mudah sekali dihack sama bocah karena memang sesuai dengan harga yang dibeli karena security-nya rendah gitu. Betul. Sebenarnya kan nggak cuma YouTube aja loh Om ya. Saat ini tuh anak-anak tuh bahkan punya media sosial. Kadang selain mereka WhatsApp, mereka punya loh Instagram. Bahkan sering nanya, Ustadzah Instagramnya apa? Nah kayak gitu kan udah mulai gaul nih Om ya. Anak-anak zaman sekarang kelas 4, 5, 6 udah tahu tuh Instagram. Terus kayak, Ustadzah aku punya akun YouTube loh, coba subscribe kan. Kayak gitu juga ada ibaratnya YouTube.
Instagram. Kalau WA mungkin udah biasa ya, mungkin Iya. tanya sama gurunya tentang Iya. tugas atau apa gitu. Kan banyak banget. Terus nggak cuman itu aja loh yang mereka lihat tuh, kadang-kadang beberapa ada yang mungkin punya akun TikTok. Terus kayak apa sih itu, lupa, Likee atau apa gitu. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang memang tontonan-tontonan gitu, dan itu mengakibatkan kayak mereka itu kebanyakan kan jadi cuman melihat aja, mengkonsumsi aja gitu. Mungkin kalau YouTube masih bisa kayak ngelihat DIY, cara membuat omelet kayak gitu, atau cara membuat hastakarya sesuatu kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak praktek kan pada akhirnya juga tidak menghasilkan sesuatu kan kayak gitu. Nah, di sini tuh timbul pertanyaan kayak bagaimana sih tips dan trik biar anak itu produktif dalam penggunaan HP-nya gitu. Kira-kira ada nggak Umi tips and triknya? Iya, berangkat dari tadi ya, konsep bahwa pendidikan itu membuat kepribadian Islami tadi, itu yang penting banget saya tanamkan ke anak-anak. Sehingga kita bisa mengamati kira-kira dari interaksinya dengan gadget itu apa yang paling membuat anak-anak itu berbinar, ya, apa yang paling diminati, atau mungkin yang selain di gadget mungkin ya, aktivitas yang selain dengan gadget itu kita amati, sehingga kita bisa meraba atau memprediksikan minat dan bakatnya anak-anak itu ke arah apa. Nah, ketika anak-anak melakukan sesuatu dengan aktivitas itu dengan mata yang berbinar, dia punya passion di situ, meskipun itu baru benihnya gitu ya misalnya, itu bisa kita pakai ya untuk mensiasati bahwa gadget bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan passion itu. Misalnya ada anak yang suka dengan coding, gitu ya, coding. Nah, kalau usianya belum layak untuk diberikan gadget, ya berarti dia pakai coding yang unplugged, yang dia pakai selain dari media elektronik gitu ya, misalnya dengan mainan untuk mengasah kemampuan algoritma proses berpikir yang terkronologikan ya. Jadi kalau mau melangkah ke arah misalnya dalam balok-balok permainan gitu, misalnya ada step-step mengikuti maze gitu. Nah, berarti maju ke depan 2 langkah, putar ke kanan, maju ke 3 langkah, misalnya seperti itu. Itu model unplugged coding gitu. Atau ada anak yang suka dengan tutorial-tutorial seperti itu. Nah, itu kita bisa amati. Nah, kita mengamati itu berarti kita mendampingi kan ya. Nah, itulah sisi pengorbanan dari orang tua, bahwa perlu benar-benar mencurahkan apa yang waktu, tenaga, perhatian itu untuk perkembangan anak-anak. Nah, dan passion itu nanti yang akan kita bangkitkan supaya mereka bisa tergambar memiliki peran di masa depan. Masa depan nanti adalah milik kalian. Sekarang mungkin teknologi sedang dipegang oleh orang-orang yang jahat gitu misalnya. Di antaranya ada orang-orang yang jahat gitu, meskipun juga ada orang baik. Tapi nanti bisa berubah gitu. Kalau teman-teman semua, ya anak-anak dan teman-temannya semua itu bisa mempersiapkan diri, menumbuhkan passionnya ke arah yang baik, arah yang diridhoi oleh Allah, maka ketika teknologi itu dipegang oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah itu akan menjadi kebangkitan kaum muslimin. Ya. Saya jadi gambarkan misalnya ilmuwan-ilmuwan masa lalu di kejayaan Islam, itu kita realisasikan nanti di masa depan. Misalnya teman-teman siapa yang pintar dalam matematika, dalam biologi atau IPA gitu misalnya. Nah, itu bisa didorong dengan pemanfaatan gadget yang produktif tadi. Kenapa kok di luar negeri, misalnya negara-negara maju, pendidikan dan teknologinya bisa melampaui negeri-negeri kaum muslimin gitu ya, karena mereka tahu bahwa di balik teknologi itu ada kreatornya, desainernya gitu. Kalau hanya kita sebatas end user, konsumen aja, kita kan dibombardir seperti pasar ya, kita itu konsumen pasarnya aja gitu. Kaum muslimin hanya menikmati produk gitu. Mau produknya itu baik atau buruk terserah desainernya. Betul. Nah, anak-anak apakah mau menjadi konsumen aja atau sekaligus menjadi desainer? Nah, itu pilihan mulai sekarang gitu. Nggak bisa itu ditempuh secara instan, moro-moro bisa menjadi
canggih atau ahli IT gitu. Nggak iya, bisa gitu, harus belajar mulai sekarang. Misalnya makanya sekolah belajar yang bagus, temukan minat bakatnya, orang tua bisa mengarahkan. Kalau ayah bunda sekalian misalnya mengikuti Abah Rama gitu, itu kan banyak itu cara atau screening untuk mengamati perkembangan anak itu dari sekitar kalau nggak salah 24 minat bakat itu bisa diamati mana yang dia itu matanya berbinar-binar ketika mengikuti pengalaman aktivitas tertentu. Iya. Nah itu dikerahkan, ya, apa ya, dimodali lah gampangnya ya. Entah itu mungkin ayah bunda punya sumber daya mungkin dari sisi materi gitu, atau kalau tidak berarti cari padanannya yang kira-kira lebih ekonomis, yang intinya visi misinya masuk ke situ. Nah itu kan memang harus diberikan waktu tersendiri untuk ayah bunda itu mengeksplor, belajar dulu supaya anaknya bisa terarah gitu. Betul. Sekarang memang kayaknya kita semua tuh dituntut kreatif ya Om ya, biar nggak kalah gitu sama benda kecil itu. Karena benda kecil itu kenyataannya emang lebih kreatif dibandingkan kita. Betul. Iya sih memang ya. Sebenarnya kembali lagi penguatan akidah ya Om ya. Betul. Penguatan akidah. Jadi orang tua juga harus lebih menanamkan kepada anak biar dua-duanya tuh sama-sama saling sepakat, sejalan gitu ya, memang penting banget. Nah itu makanya metode pembelajaran dalam Islam itu ada 3 mengenai bagaimana perilaku kita terhadap ilmu. Ya, entah itu sakafah atau ilmu, apapun yang dipelajari anak itu harus melalui 3 fase atau 3 langkah itu ya. Yang pertama, ilmu itu harus dipahami secara utuh, secara mendalam, sehingga hakikatnya itu anak itu memahami ilmu itu dengan sebaik-baiknya. Soal ilmunya seperti apa kan sudah difilter ya oleh para pendidik, entah itu orang tua atau guru. Nah, kalau sudah dia memahami dengan mendalam, maka langkah berikutnya dia harus yakini. Dia harus meyakini bahwa ilmu yang dia pelajari tadi itu benar gitu. Ya, dia yakin bahwa ini nanti bermanfaat, sehingga nanti akan ada sinkronisasi antara pemikiran, perasaannya, ya, persepsi tentang halal haram tadi. Dia mengetahui realita dan bisa menghukumi tadi itu misalnya. Oh, jadi yang kayak gini toh yang nggak boleh itu. Akhirnya dia ketemu gitu. Kadang kalau anak nggak diberi lingkungan atau nggak dipaparkan dengan lingkungan, bisa jadi mungkin di rumah dia akan melihat yang baik-baik aja, tapi ketika terjun di tengah lingkungan dia baru akan menemukan, oh ini toh yang dimaksud bunda kemarin gitu ya, yang nggak baik itu gini, dia tahu. Nah akhirnya dia bisa menghukumi itu, dia bisa aware, kemudian bisa mengambil sikap bahwa oh yang ini berarti dijauhi, ya gitu. Jadi harus diyakini. Kemudian yang ketiga tadi diamalkan. Kalau anak diajari sesuatu yang kita nggak kasih jembatan bahwa ini tuh nanti harus diamalkan, sebagai sarana ibadah kita kepada Allah, itu ya nanti nggak nyambung nanti. Dia punya wawasan yang luas, dia punya ilmu mungkin yang banyak, tapi ketika dihadapkan kepada masalah konflik misalnya, entah itu di teman atau di lingkungan tetangga gitu, gagap jadinya, nggak bisa mengambil sikap. Nah makanya diamalkan itu penting. Ya, jangan sampai terputus. Makanya saya dulu suka sebenarnya dengan tematik. Ya, kalau tematik itu sebenarnya filosofinya kan dia memberikan jembatan atau benang merah di masing-masing pelajaran. Nah sayangnya kalau tematik itu nggak diinkludkan dengan dasar akidah tauhid tadi, dia akan kehilangan ruh. Ya, kenapa kok kita harus mempelajari sains gitu? Untuk apa menghafalkan ini dan itu? Toh nanti saya mau jadi dai gitu. Saya nanti mau jadi ulama gitu, nggak usah belajar komputer, misalnya nggak usah belajar sains gitu. Ya nanti itu tadi tentang penguasaan ilmu pengetahuan terapan itu. Kalau itu dipegang oleh orang yang tidak beriman dan bertakwa, ya makanya nanti jadinya banyak sekali dampak buruknya. Ya, jadi mau passionnya mau jadi apapun ya, dia harus akidah tauhidnya itu yang akan mengontrolnya. Betul.
tujuan awal juga ya ya, kayak harus dikenalin banget ya. Kayaknya saya juga harus introspeksi diri juga deh. Gimana itu? Karena kadang-kadang gini, kalau misalnya kita belajar, buat apa sih kita belajar ini? Toh cita-citaku bukan ini deh, kayak gitu. Ibaratnya kok ngitung matematika susah gini, kayaknya nanti buat misal jualan kayak cuma butuh pembagian, perkalian gitu aja deh. Kan ada kalkulator. Nah, kayak gitu kan ya. Ibarat kan kayak ngajar, ngapain gitu ngitungin ini rumus lingkaran, buat apa buat apa kayak gitu kan, ya udah cuman yang penting perkalian pembagian gitu aja kan, kayak gitu ya. Memang mungkin tujuan di awal tuh memang harus ditekankan ya ya, terutama pada anak-anak. Kadang kan anak-anak juga mereka tuh kayak merasa lebih apa ya, memang kayaknya aku udah bisa deh kayak gitu tuh ya, udah ini sama mereka. Ada lagi nih pertanyaan ketiga ini, kira-kira bagaimana sih cara mengendalikan kebutuhan anak terhadap HP gitu? Ya, sebenarnya sudah agak terjawab ya di bagian-bagian sebelumnya tadi, bahwa memang yang mendasari boleh tidaknya anak itu mendapatkan akses, yaitu semuanya berawal dari orang tua. Betul. Ya, sehingga bisa disepakati. Nah, dan saya rasa memang diskusi seperti itu nggak bisa instan, ya. Jadi nggak bisa misalnya sekarang misalnya kita bikin kesepakatan terus anak besoknya udah langsung tertib, disiplin gitu. Kayaknya nggak semudah itu memang. Sehingga bisa dilatih dengan versi yang mungkin lebih ringan gitu ya. Kalau dia sudah bisa komitmen, bisa aja dia diberi akses lebih gitu misalnya. Jadi trial dulu nih si anak. Bisa nggak mengendalikan yang simpel-simpel dulu. Kan memang kalau dari sisi usia seperti tadi ya, 0 sampai 2 tahun no gadget sama sekali. 2 tahun ke atas mungkin sekian menit gitu ya, nanti bertambah. Jadi memang semakin kecil limitnya semakin banyak. Nanti kalau semakin besar dia diberi akses semakin leluasa sesuai dengan umurnya. Karena memang kebutuhannya bisa jadi lebih dari usia dini ya. Nah, itu ya kita sampaikan tadi kepada anak-anak bahwa oh iya, Mbak memang butuh untuk cari browsing tugas gitu misalnya. Ya kita fokus ke itu ya gitu. Jangan browsing yang lain gitu. Ya. Jadi kita dampingi ya. Dan memang kedekatan anak dan orang tua itu sebenarnya tidak hanya masalah gadget kan ya. Nah, jadi bisa dilatih ya. Mungkin ada orang tua yang mungkin sekarang kondisinya udah terlanjur jauh gitu ya dengan anak. Itu sebenarnya tidak ada kata terlambat, karena anak-anak itu memang sangat pemaaf kepada orang tuanya. Insyaallah, betul. Bagaimanapun orang tua itu adalah dunianya. Ya. Tidak ada dunia yang lebih membahagiakan sebenarnya bagi anak-anak kecuali orang tuanya. Seheboh apapun, seseru apapun teman bermainnya, gitu, kita harus bisa menyuguhkan suasana yang memang anak-anak itu nyaman dengan kita, sehingga kalau ada apa-apa, anak menemukan konflik, ya, menemukan sesuatu yang tidak nyaman, begitu di dunia maya atau di dunia nyata, itu larinya ke orang tua, ya, sehingga kita nggak akan kecolongan gitu kalau anak-anak itu berbuat sesuatu yang di luar kesepakatan tadi. Kalau sarana kan memang kita bisa misalnya pakai aplikasi tadi ya mungkin, atau dimenitin gitu. Anak-anak punya jam, bisa set timer sendiri. Nah, itu kan juga termasuk melatih durasi tadi itu sesuai enggak gitu dengan yang disepakati. Nah, sehingga harapannya ya memang anak-anak itu muncul kesadaran sendiri bahwa dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, nanti akan ada hisapnya gitu. Saya analogikan, kalau kan tantangannya dari orang tua ke anak itu kan soal bahasa ya, karena beda umur bisa jadi beda bahasa dan pendekatannya, beda karakter anak juga pendekatannya bisa jadi beda. Ada anak yang suka terbuka, ada anak yang tertutup yang harus digali-gali. Nah, jadi saya analogikan itu yang mungkin bisa diindra oleh anak-anak itu CCTV gitu misalnya. Kalau di toko kita lihat ada CCTV, maka intinya itu kalau ada pencurian bisa dibuktikan, bisa ditelusuri gitu. Jadi jangan sampai ada yang berniat buruk. Dari tulisan itu aja orang sudah tercegah untuk berbuat buruk. Kenapa enggak CCTV itu kita
pasang di kita. Kita tahu ada malaikat yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Nah, itu CCTV 24 jam non-stop, bahkan ketika anak-anak tidur gitu. Kalau tidur bisa dapat pahala mengalir terus gitu, dengan berzikir sebelum tidur, dengan baca ayat kursi gitu misalnya. Nah, betul, itu akan dilindungi selama kita selalu dekat sama Allah. Nah, itu CCTV-nya melekat pada anak-anak. Ya kan, itu terkait bahasa ya, bagaimana kita menganalogikan peraturan-peraturan atau rambu-rambu yang Allah kasih itu supaya bisa dicerna oleh anak-anak. Karena jangankan anak-anak ya, orang dewasa kadang ujiannya kalau lagi menyendiri seorang muslim itu kan betul. diuji sekali apakah tetap taat atau tidak. Dan kita pun juga bisa mencontohkan misalnya bahwa orang dewasa itu pun juga bisa berbuat salah. Jadi jangan berpedoman atau menstandarkan sesuatu pada perbuatan orang dewasa. Kok tante itu boleh gitu, kok tante itu gini gitu misalnya. Atau om ini main game terus gitu misalnya. Nah, itu bukan standarnya. Standar kita adalah apa yang dipandang Allah. Allah ridho nggak kira-kira dengan apa yang kita lakukan. Nah, pakai itu aja gitu. Orang lain bisa berbuat salah, bahkan bunda pun bisa berbuat salah. Misalnya bunda marah, itu bukan karena sebatas kesalahan anak-anak, tapi berarti bunda juga nggak bisa mengendalikan diri. Berarti bunda yang bermasalah pada saat itu. Tolong maafkan gitu misalnya. Ada kalanya orang dewasa itu juga berbuat tidak sesuai dengan hukum Islam, nggak sesuai dengan hukum syariat. Makanya kan kita seneng ya sebenarnya kalau dinasehati. Seharusnya gitu, kalau kita diingatkan, kalau sesama saudara, apalagi sibling ya, saudara kandung ya, sibling rivalry itu kan saling berkompetisi, suka ngadu kan. Betul. Kita luruskan gitu misalnya. Mengadunya itu karena kasih sayang, saking sayangnya kepada saudaranya, jangan sampai saudaranya berbuat kemaksiatan gitu kan. Atau karena supaya saudaranya tadi dimarahin sama orang tua. Di sekolah juga kadang gitu ya, ngadu ke gitu. Betul. Si fulan nakal gitu. Iya, betul. Sering memang seperti itu, ya. Iya, jadi kita luruskan filosofinya apa. Kalau mengadunya memang karena rasa sayang, menasihati itu kan tanda sayang. Ya, karena nggak ingin, misalnya kakak lihat di jalan depannya sudah ada lubang, lagi naik sepeda, kita lihat diam aja nggak, atau syukur-syukurin tuh gitu masuk lubang gitu misalnya. Nah, yang itu kita bisa analogikan, itu terkait dengan bahasa, dengan pendekatan kepada anak-anak. Nah, sehingga harapannya tadi ya, orang tua juga menjadi role model, kemudian si anak-anak itu punya sadar tentang CCTV, itu kalau pakai istilah idrak silah bilah, kesadaran hubungan dengan Allah. Nah, itu harus selalu on 24 jam. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu nggak diawali misalnya dengan bismillah gitu. Dengan bismillah aja kita sedang melibatkan Allah gitu misalnya. Kita tahu bahwa Allah itu mengamati kita. Sehingga kita akan terhindar. Kita berdoa supaya kita, kalau lagi main gadget, kita berdoa juga supaya nggak dikasih tontonan yang jelek-jelek, kita dihindarkan dari keburukan-keburukan gitu. Jangan sampai nggak pernah melibatkan Allah gitu. Nah, itu kan kita asah, karena memang juga nggak mungkin 1 kali 2 kali langsung mereka ngerti. Ya kita balik lagi, orang dewasa pun juga tempatnya salah dan lupa. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi memang pengasuhan itu kan proses yang sangat panjang sekali, dan nggak bisa dipaus ya Mas ya. Coba kalau orang tua merasa lelah gitu, ya Allah, bentar Allah, paus dulu kayak gitu. Kita taruh dulu, kita mau istirahat, itu nggak bisa kan ya. Bisa terus berlanjut ya Om ya. Jadi memang sebelum menjadi orang tua itu, dalam Islam kan memang ada pembekalan ya. Para ibu bahkan sejak remaja nanti jadi seorang ibu, nanti jadi seorang istri, punya kewajiban begini dan begitu. Nah, itu sudah dilatih sejak balik misalnya. Betul. Sehingga nanti akan tergambar bahwa dunia itu nggak hanya ada di semungil gadget ini loh, yang satu-satunya yang menjadi apa ya, primadona gitu ya. Seakan-akan kalau udah
menguasai dunia digital dengan eksistensinya, dengan di antara lingkungan digitalnya itu dia sudah merasakan kebahagiaan. Betul. Bukan itu gitu ya. Kebahagiaan itu bisa dicapai kalau kita diridhoi oleh Allah. Mau jadi ilmuwan apapun, mau jadi seorang ahli apapun, sepopuler apapun di antara teman-teman itu kan jadinya sia-sia, nggak ada manfaatnya apa-apa kalau kita nggak diridhoi oleh Allah. Ya makanya kan saya sering ceritakan misalnya tentang Muhammad Al-Fatih gitu, ketika ibunya membawa setiap hari dihadapkan ke Konstantinopel bahwa itu loh yang akan kamu taklukkan gitu misalnya. Semacam itu, tapi kita rupakan sesuai dengan yang bisa diindra oleh anak-anak. Jadi nanti anak-anak di masa besarnya, masa dewasanya, mereka lah yang akan menguasai dunia dengan kebaikan. Betul. Akan menyebarkan Islam sehingga keburukan-keburukan tadi nggak sampai merajalela gitu. Betul. Capek kan ya hidup dengan senggol sana maksiat, senggol sini maksiat. Rasanya kan kita itu kayak nggak hidup di habitat kita gitu. Betul. Kayak ikan laut dipaksa hidup di sungai, kayak kelepek-kelepek. Iya ya, sulit ya. Kayak mau pilih-pilih browsing aja, pilih sumber misalnya, mau bikin rujukan tentang sejarah gitu misalnya. Wah ternyata ada juga artikel yang hoax gitu misalnya. Betul. Iya, seperti itu kan tantangan sekali nanti ke depan. Nah itu juga ada dalam kurikulum digital citizenship. Saya walau alam kalau di Kemenristek Dikti sekarang, kalau nggak salah setahunnya lalu udah menggandeng Twitter itu soal digital citizenship. Kalau mungkin secara lebih lumrahnya mungkin di kurikulum baru itu literasi digital mungkin sudah ada. Tapi sekali lagi itu, kalau kita mengaca kepada literasi digital atau digital citizenship ala barat, belum tentu sesuai dengan tadi konsep dan metode Islam. Betul. Ya. Kita harus saring benar-benar. Yang boleh dan nggak bolehnya dalam literasi digital ala barat itu belum tentu kompatibel juga dengan kehidupan Islam. Makanya itu kalau kita bisa adopsikan kurikulum tematik itu, sebenarnya para pendidik baik itu guru maupun orang tua itu bisa tematik itu kita masukkan dalam keseharian. Mau belajar apapun, jangan lupakan bahwa itu nanti akan diamalkan. Nanti kakak akan membawa itu sampai ke dewasa nanti. Itu akan bermanfaat. Ya, mau jadi arsitek gitu misalnya. Harus menguasai ini dan itu gitu misalnya. Meskipun itu secara konten ilmunya belum bisa dicerna, tapi saya gambarkan supaya ilmu itu tergambar luas sekali. Bahkan di atas langit masih ada langit lagi. Betul, iya. Ya, supaya ketika dapat pencapaian suatu prestasi, mereka nggak akan berhenti. Dia juga nggak akan merasa wah sudah bisa begini, nilainya 100 gitu misalnya. Oh, ingat di atas langit masih ada langit, ayo fastabiqul khairat, nanti itu akan terus. Bisa jadi kita nomor 1 di sini, tapi kalau kita ketemu sama orang di benua lain bisa jadi kita kalah gitu misalnya. Betul. Nah, makanya kan sisi produktivitas itu tadi bisa distimulus ya, dengan menggambarkan bahwa luasnya dunia yang nanti akan ditempuh oleh anak-anak itu seperti itu. Sehingga cita-citanya bisa tinggi, tidak hanya asal rata-rata teman-temannya udah bisa, aku udah bisa melampaui teman-temanku gitu misalnya. Insya Allah. Ya. Benar sekali ya, kalau misalnya memang dari yang sebelumnya tadi itu pengen bahasnya gadget, emang semua tuh kayak udah semua berperan, terus semua juga berdampak. Memang harus dari orang tua dan dari semua stakeholder emang harus punya kayak pengetahuan tersendiri juga. Terus semua kembali pada agama. Semua kita harus kayak kembalikan bahwa Allah itu mengawasi kita selalu gitu loh. Kan kayak emang harus seperti itu ya Umi, dikembalikan lagi ke situ. Masya Allah, penjelasan yang luar biasa nih Umi. Kira-kira sebelum menutup sesi podcast kali ini tuh kira-kira ada nggak pesan-pesan buat orang tua di luar sana dan para listeners yang sekarang lagi menonton ya Umi, kira-kira ada nggak? Ya, insya Allah ya benar, namanya pengasuhan ya, pendidikan
kita membersamai anak-anak ya, pendidikan mengenai parenting itu memang nggak ada habisnya ya kalau kita kupas. Iya. Apalagi seorang ibu sebagai eksekutor ya. Kalau kita bicara di dalam keluarga memang minimal harus ada sepasang ya, dari ayah dan bunda sama-sama punya komitmen, bersinergis, Betul. sama-sama care terhadap isu parenting. Karena kalau memang hanya bunda itu memang lumayan kerepotan ya. Iya. Supaya sinkron, maka para ayah pun juga belajar parenting. Betul. Dan mau membuka diri untuk mengamalkannya. Kadang kan itu mah urusan ibu-ibu gitu. Biasanya gitu ya, anak-anak mau urusan ibu-ibu. Iya. Sebenarnya anak-anak juga butuh kebersamaan dengan ayah. Dan masing-masing punya peran yang penting. Kalau perannya itu hilang, ya ada sisi yang rumpang memang dalam kehidupan anak-anak. Dan insya Allah itu semoga ada kesempatan yang lain kita membahas sisi parenting yang lebih luas, karena tadi ya, gadget ini memang cakupannya dia hanya sebatas media. Ya, di balik pemanfaatan media itu ada konsep tadi itu yang harus benar-benar dipahami supaya tidak salah menggunakan, ya, tidak salah menggunakan media, dan kita yang mengendalikan, ya, kita yang mengendalikan, tidak kita yang terkendalikan oleh media tadi. Dan semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat ya. Karena sebatas ilmu saya, anak saya paling besar masih 11 tahun, jadi sebenarnya masih kecil sekali pengalamannya. Masya Allah, dari penjelasan Umi nih, untuk saya sendiri nih Masya Allah, sudah sangat tercerahkan loh Umi. Saya udah tercerahkan. Dan semoga buat ayah bunda dan para listeners di luar sana juga ikut tercerahkan nih. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih buat bunda telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan penjelasan-penjelasan yang luar biasa, Masya Allah, keren. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat para ayah bunda yang sudah menonton dan para listeners yang telah menyempatkan waktunya buat menonton video ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Psych Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.